Pondok itu seru. Pondok itu keren. Pondok itu berprestasi. Pondok itu kreatif. Pondok itu banyak teman. Pondok juga bisa update. Banyak wawasan dan banyak pengalaman. Bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan? Gak bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun. Jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فادع لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول وتمام كل سوء وصلاح الشأن ظاهرا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولدينا شيء إن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى التقى والعفاف والموت على دين الإسلام تابعا من محمد في شرف ونمان وبه سلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام في سورة الفاتحة.
Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Surat Ibrahim juz 13, surat Ibrahim ayat nomor 32. Juz 13 surat Ibrahim ayat nomor 32. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an. السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن
عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض Allah yang telah menciptakan langit-langit, semesta langit wal ardh dan bumi. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan menurunkan dari langit air hujan, dan menurunkan air hujan dari langit. Wa akhraja bihi, lalu Allah mengeluarkan dengan air tersebut, dengan air hujan itu, minas samarati, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Wasakhara, dan Allah telah menundukkan lakum, untuk kalian, al-fulka, kapal-kapal, litajriya fil bahri, supaya kapal itu dapat berlayar di laut sebagai kendaraan angkutan, bi amrih, dengan perintah atau dengan izin Allah. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan Allah menundukkan untuk kalian sungai-sungai. Jadi dalam ayat-ayat Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Disebutkan dalam ayat Quran ini supaya kita umat manusia, terutama orang Islam ini, benar-benar mengetahui, meyakini bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa dalam menciptakan segala apapun yang ada ini, dan yang mengatur, yang menjaga, yang menyukupi, yang ngurusi semuanya satu Allah. Selain ya semua ya, apa yang ada di alam ini disuruh ya, kita melihat, disuruh mengangan-angan supaya kita semakin yakin akan kebesaran kekuasaan Allah, sekaligus supaya kita ini semakin bersyukur kepada Allah
dengan melihat ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, manusia supaya syukur. Kalau orang itu ya karena mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah sehingga yakin bahwa Allah Maha Kuasa, pasti orang itu selalu ya merendah serendah-rendahnya. Pasti orang itu selalu merasa aman sebab ada Allah yang Maha Kuasa. Semakin yakin akan semakin tenang hatinya karena Allah Maha Kuasa. Sekaligus ya disebutkan tanda-tanda kebesaran Allah supaya kita semakin syukur. Selama orang itu mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah ya, karena ingat ini nikmat dari Allah, nikmat dari Allah, nikmat dari Allah, maka pasti nikmat-nikmat itu dijaga oleh Allah, tidak akan dirusak, tidak akan dicabut, apalagi diganti dengan bala, tidak mungkin. Selama orang itu ingat ini nikmat dari Allah, nikmat dari Allah, nikmat dari Allah, itu intinya syukur itu begitu ya. Itu yang pertama, diingatkan oleh Allah ya. Allah yang telah menciptakan langit-langit. Langit itu bukan hanya satu. Langit itu maka dipakai kata jamak 7 langit. Ya, antara langit pertama ke langit yang kedua itu masih jauh. Jadi disebutkan dalam tafsir antara bumi yang kita tempati ke langit yang pertama yang itu masih sejauh perjalanan 500 tahun jauhnya. Terus antara langit yang pertama yang kelima ke langit yang kedua itu pisahnya jauhnya masih sejauh perjalanan 500 tahun. Begitu antara langit kedua ke langit ketiga sejauh perjalanan 500 tahun. Begitu langit ketiga keempat sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh masih ada ciptaan Allah yang jauh lebih besar seperti arash ya. Jadi kalau langit-langit 7 dan bumi 7 ini dijadikan satu dibanding dengan arash Allah, itu tidak ada apa-apanya ini ya. Seperti kita melemparkan kelereng di padang pasir. Jadi kelereng itu ibarat langit 7 dan bumi ya, sedangkan padang pasir itu gambaran arash ya. Belum ya Mbak, kursi wasi'a kursiyyuhu samawati, kursi Allah meliputi segala langit-langit dan bumi. Itu. Nah, kalau langit yang mengelilingi bumi itu ya jaraknya 500 tahun. Begitu. Itu berapa luasnya langit itu ya. Nah, itu yang menciptakan Allah sendiri. Ya, hanya Allah berfirman kun 2 huruf, jadilah, jadi semua. Jadi tidak pakai bantuan siapapun ya. Ya, itu spontan itu loh, Allah Maha Kuasa seperti itu ya. Bumi juga dibuat 7, hanya saja kalau bumi 7 lapis itu gandeng. Ya, bumi yang pertama kalau itu ya tidak sama ya, sebagaimana bahan langit pertama dengan langit itu beda bahannya ya. Begitu bumi juga begitu, tanahnya beda. Makanya orang yang ya ngebor sumur itu pasti tanahnya beda. Itu ada tanah ya batu sampai berapa puluh meter itu batu tok itu nanti pasir, nanti ya seperti itu ya. Ya, ciptaan Allah ya. Terus selain Allah menciptakan langit yang begitu luas, begitu tinggi, menciptakan bumi yang begitu luas ya, kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit yang tidak pernah kehabisan. Kalau sudah musim hujan, subhanallah ya, berapa banyak air yang diturunkan. Dari mana itu air itu Allah Maha Kuasa. Dan semua diukur persis gitu. Jadi ukurannya itu pasti untuk kemaslahatan apa yang di bumi ya, mana yang butuh ya air, berapa ukurannya itu sudah diukur oleh Allah. Tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang.
Maka dengan turunnya air hujan, ya Allah mengeluarkan. Jadi yang mengeluarkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, itu semua Allah. Artinya kalau Allah tidak menurunkan hujan, ya tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, kalau Allah tidak menurunkan hujan, ya manusia tidak hidup, tidak ada makhluk hidup. Jadi makhluk hidup bisa hidup itu Allah yang menghidupkan, ya. Karena kalau Allah tidak menurunkan air, ya, tidak menumbuhkan tanaman, walaupun mungkin orang, mungkin semua kaya semua, tapi tidak ada tanaman, tidak ada air, ya, tidak ada yang hidup, ya. Itu, ya, kalau orang itu ingat, ya, nikmat Allah seperti ini, ya, lihat air tok itu sudah apa? Syukur itu, ya. Lihat air, dengan air itu kita bisa minum, bisa masak, bisa mandi, bisa wudu, ya, tidak pernah kesulitan apa air. Apalagi zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu masih orang kadang-kadang ke sungai, masih ke sumber, kadang-kadang apa, ya, gali sumur, masih apa, ya, pakai nimba, pakai itu. Sekarang sudah enak, ya. Itu kadang-kadang orang masih kurang syukur itu. Zaman dulu kadang-kadang nimba itu nama ngambil, itu dibawa pulang, mandi di sungai zaman dulu. Nah, sekarang kadang-kadang di rumah mesti ada apa, kamar mandi, kadang-kadang setiap kamar, tapi kadang-kadang masih kurang syukur, ya. Itu jadi air itu kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk yang hidup di bumi ini, ya. Nah, padahal tanahnya satu, ya. Air yang dibuat menyirami juga satu macam, tapi wujudnya tumbuh-tumbuhan berbeda-beda. Itu Allah ngasih pelajaran lagi, ya. Padahal tanahnya satu, airnya satu, tapi tumbuhnya tanaman ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang merambat, ada yang tegak. Daunnya pun juga berbeda, ya. Jadi pohonnya berbeda, daunnya berbeda, sama-sama hijau. Daun yang satu hijau tidak sama dengan hijau yang lain. Kadang-kadang kuning juga tidak sama. Buahnya juga begitu, tidak sama. Ya, walaupun kadang-kadang ada buah yang mirip, tapi rasanya tidak sama, khasiatnya tidak sama. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah. Dan tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan seremeh apapun yang sia-sia, tidak mungkin. Semua ada hikmah, ada hikmah, ada hikmah, ada hikmah. Tidak ada yang sia-sia, seremeh apapun. Itu kalau orang mukmin lihat tumbuhan apapun pasti ingat ini Allah yang numbuhkan, ya. Pasti ada gunanya, ya. Orang, ya, mungkin dulu ya tidak begitu tahu, ya, tapi zaman tambah akhir tambah banyak yang apa, ngerti, canggih apa. Itu ternyata tanaman-tanaman yang dulu mungkin tidak dianggap, sekarang oh ini ternyata khasiatnya ini, khasiatnya ini, semua itu, ya, itu mungkin tidak ada satupun tanaman yang tidak ada gunanya. Sehingga sekarang apa yang terkenal justru obat-obat herbal itu apa, justru yang dari tumbuh-tumbuhan. Itu yang orang mukmin harus ingat, ini nikmat-nikmat yang disebutkan Allah, dan Allah Maha Kuasa. Ya, maka kalau orang mukmin tidak pernah ngecek apapun yang diciptakan oleh Allah. Jadi walaupun tumbuh-tumbuhan kadang-kadang rasanya pahit, tetap itu apa, ada khasiat. Mungkin itu akan bisa menghilangkan penyakit, ya. Mungkin ada yang pedes, ada yang kecut, ada yang macam-macam, yang, ya, ngasih rasa itu Allah, ya. Padahal airnya satu, tanahnya satu. Begitu manusia itu asalnya satu. Nabi Adam dari tanah, tapi jadi anak turunnya Nabi Adam bermacam-macam, bersuku, berbangsa-bangsa, warna kulitnya tidak sama, apa, ya, kadang warna rambutnya tidak sama, kadang-kadang apa, ya, bakat-bakatnya tidak sama, ya, watak-wataknya tidak sama. Jangankan dengan apa, orang bangsa lain, sedangkan satu ayah satu ibu, saudara kandung, itu tidak sama, rupanya juga tidak sama.
ya, sifat-sifatnya tidak sama, bakatnya tidak sama, nasibnya tidak sama. Walaupun ya dibuatkan usaha yang persis, ya, tetap apa? Tidak sama. Ya, itu padahal yang menciptakan Allah dari satu. Ya, manusia itu Nabi Adam dari tanah. Ya, tapi semua pasti apa? Kalau orang itu ingat, ya, manusia berbentuk apapun tetap ini yang menciptakan Allah pasti ada hikmahnya. Nah, orang mukmin tidak pernah ngecek, walaupun mungkin secara zahir jelek, ya, belum tentu menurut Allah jelek, ya. Maka orang tua, ya, apa, harus hati-hati terhadap anak, walaupun mungkin tidak sama. Kadang-kadang yang satu mungkin jelek, terus bodoh, ada cacat, ya, itu sering orang tidak lulus di uji ini, ya, sehingga kadang-kadang dibenci, kadang-kadang, ya, apa, ya, tidak pernah dikasih, ya, suatu yang lain diajak pergi, yang ini tidak pernah, ya, selalu disio-sio istilahnya. Itu tidak lulus di uji Allah, padahal belum tentu nanti setelah sama-sama dewasa atau apa, itu mungkin yang lebih manfaat benar justru yang apa, yang jelek, yang bodoh ini, dan itu fakta banyak. Tapi ya itu orang umumnya apa, bahasa Jawa ini kecelik, ya, jadi biyen ae tak bangga no, mungkin ganteng, cantik, dan ini dijak bangga no. Ya, sing iki gak tau dijak, kadang-kadang gak tau dikei apa-apa, dikongkon tok, ora. Ya. Bahasa Inggris yang geletek, ya, biyen sing dikono saiki ngregetno, mangkelno, bener pinter sugih. Tapi gak tahu sapa nang wong tuane, ya. Mbak, orang tuanya sakit telepon, sibuk. Sing ngerumat sing gati ya, sing biyen disia-sia iku, apa? Kadang-kadang sing selalu ndongakno wong tuwa sing seperti itu. Orang kadang-kadang apa? Ndak lulus diuji. Kadang-kadang diuji anak cacat, ya. Ya, tapi karena dia sadar ini yang ngasih cacat Allah, tidak mungkin Allah salah, ya. Itu ternyata banyak justru dengan anak cacat itu ngangkat derajat orang tua. Barang sekarang banyak ini dengan cacat justru bisa hafal Quran. Ternyata orang tuanya terangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dimuliakan, kadang-kadang dapat hadiah haji, umroh, apa, berkat anaknya. Itu kadang-kadang orang tidak lulus diuji, apa, ya, karena tidak sadar bahwa yang membuat itu adalah Allah. Udah, ya, jadi kita harus apa, melihat apapun yang ada di alam ini, ya, harus ingat, ya, yang menciptakan, yang membentuk. Selain kita semakin yakin akan kekuasaan Allah, sekaligus kita tetap syukur lihat apapun dan tidak pernah ngecek apapun dan siapapun yang diciptakan oleh Allah. Nah, itu semua katanya Allah menurunkan hujan terus sehingga tumbuh tanaman bermacam-macam, itu rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian, hei manusia. Walaupun ada yang untuk hewan, tapi kan hewannya untuk manusia, kenapa? Ya, sapi butuh makanan dari rumput-rumputan, tapi sapinya untuk manusia, ya. Jadi kambing juga begitu, butuh, tapi kambingnya dagingnya untuk manusia, semua untuk manusia. Terus wasakhkhara lakumul fulka, dan Allah yang menundukkan untuk kalian, manusia. Itu sebuah syukur, gitu. Allah menundukkan kapal-kapal, Allah menciptakan lautan itu. Lautan itu lebih luas daripada darat, ya. Itu apa? Ya. Itu diciptakan oleh Allah. Selain itu tempat apa? Simpanan, selain ikan yang tidak pernah habis, mungkin setiap hari diambil berapa ton oleh orang, tidak tahu ngerumat, tidak tahu ngingoni apa, diambil, tidak habis-habis. Itu Allah. Ya, berapa itu kalau apa, ngasih makanan air laut, ya. Itu apa? Itu Allah yang nyiapkan. Selain banyak mutiara-mutiara di dalam apa, lautan, ya. Terus sekaligus apa, Allah menciptakan lautan, terus apa, ngasih kemampuan manusia untuk membuat kapal yang awalnya dari zaman Nabi Nuh, ya.
Tapi setelah itu terus, itu yang mengilhami Allah, yang ngasih ilmu Allah bisa membuat kapal tambah canggih apa? Bahannya pun semua dari Allah. Kalau zaman dulu kapal laut itu tak pakai mesin, tak pakai bahan bakar, hanya pakai layar, itu angin yang dikirim oleh Allah. Anginnya juga angin yang baik, jadi bukan angin yang angin badai, bukan itu, sehingga kapal bisa berlayar dengan tenang. Kadang-kadang kalau kapal itu besar seperti diam, jadi begitu Allah seperti diam. Buktinya orang meletakkan minuman di gelas tidak tumpah. Subhanallah, itu Allah Maha Kuasa. Padahal kan pasti ada ombak besar, itu Allah menciptakan. Itu kadang-kadang kalau zaman sekarang lebih canggih, sampai susun berapa itu kapal besar, sampai seperti satu kampung, ada pasarnya, ada kendaraan berapa masuk di situ, orangnya. Subhanallah, kok tidak tenggelam, tidak tenggelam. Itu orang dulu dagang, sarana kendaraan kapal itu, kemana, dari satu negeri ke negeri lain, itu demikian. Zaman dulu orang pergi haji umroh pakai naik kapal laut. Subhanallah, Allah itu bisa berjalan. Orang-orang dulu dakwah Wali Songo itu naik kapal laut itu. Kalau kendaraan darat zaman dulu unta atau kuda, kemana-mana seperti itu. Sekarang zaman tambah canggih, kapal laut semakin tidak pakai layar tapi pakai mesin. Terus Allah sudah menyiapkan bahan bakar, sampai ada mobil-mobil bermacam-macam, pesawat terbang sampai mestinya ditempuh mungkin beberapa minggu, hanya beberapa jam nyampe. Semua itu yang menciptakan Allah itu. Walaupun manusia, tapi Allah yang ngasih ilmu itu bisa membuat kapal, yang bisa membuat, itu Allah yang ngasih tangan, yang ngasih otak. Walaupun mungkin yang buat orang kafir, tetap itu hakikatnya Allah yang membuat. Sebab manusianya dipinterkan oleh Allah. Bahannya pun semua dari Allah. Bahan mobil-mobil apapun, pesawat, kapal laut, semua bahannya dari Allah. Terus bahan bakarnya juga Allah yang mengeluarkan. Jadi walaupun mungkin ada pesawat, ada kereta api, ada terus Allah tidak mengeluarkan bahan bakar. Kembali zaman dulu lagi, pakai sepeda pancal, pakai ini manusia harus syukur gitu. Setiap naik mobil, naik sepeda motor itu harus syukuri dari Allah, bukan saya ini yang beli, saya kan betul, tapi semua itu asalnya dari Allah. Orang makan baru buka magicom itu sudah syukur, itu dari Allah. Magicomnya juga dari Allah, walaupun kompor listrik semua dari Allah. Sampai siap dimakan, ada rasanya, ada bisa menguatkan, ada sayur ini, semua dari Allah. Lauknya tidak ada yang tidak dari Allah. Itu kalau orang itu ingat, pasti semakin syukur kepada Allah dan semakin yakin bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa. Ini maknanya. Dan Allah yang menundukkan untuk kalian kapal-kapal supaya dapat berlayar di lautan bi amrih, dengan izin Allah. Semua itu terjadi dengan izin Allah. Berjalan selamat, Allah yang menyelamatkan, aman yang Allah membuat aman. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan Allah yang menundukkan untuk kalian sungai-sungai. Semua itu pada umumnya sungai-sungai dulu itu asli dari bukan dibuat, walaupun mungkin ada sungai, tapi pada umumnya sungai itu asli dari Allah, dari sumber saking lamanya air mengalir sampai dalam sampai jadi sungai, itu Allah yang
Mungkin walaupun sungai yang tambah lama tambah dalam itu ya bukan digali oleh manusia asli, ya Pak? Seperti itu. Allah menundukkan air yang ada di sungai itu apa? Sungai itu, kata-kata sungai itu kata kiasan. Kali ini milia, ya, padahal yang milih air apa? Airnya yang ditundukkan mengalir. Begitu itu ya apa? Kiasan. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Ya. Dan Allah yang menundukkan untuk kalian, semua untuk kalian. Jadi apa? Allah menundukkan untuk kalian, dari manusia asyamsa, matahari, wal qamara, dan bulan, daibain, keduanya beredar dalam orbitnya, tetap itu. Setiap hari ada jalurnya sendiri, pindah apa? Makanya sama-sama timur, tidak sama. Timur yang kemarin, timur itu ya, ada jalurnya sendiri. Itu yang menggerakkan Allah, yang menjalankan Allah tunduk, tidak pernah meleset. Jadi matahari apa? Ya kalau bulan apa Juli mulai tanggal 1 sampai tanggal itu terbitnya mulai jam berapa? Nanti jam berapa? Ya zuhur jam berapa? Itu tepat. Nanti tahun depan, tahun berapa ratus tahun tetap persis seperti itu. Itu menunjukkan perjalanan matahari dan tepat waktu. Tepat waktunya. Nanti terus balik timur ya, lagi begitu terus berubah. Ya, itu tanpa ya digerakkan oleh manusia, tanpa bahan bakar Allah ya, yang menjalankan, tidak pernah macet walaupun 1 detik pun apa? Tetap berjalan dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Ya. Begitu bulan ya, jadi matahari itu diterangkan dalam tafsir ya apa? Ya besarnya 200 kali besarnya bumi. Dalam riwayat apa 160 kali besar bumi. Dalam riwayat lain 200 kali besarnya bumi itu matahari. Tapi kok bisa ya? Kok tidak jatuh? Gantung kemana apa? Terus kok bisa jalan begitu cepat itu, saking jauhnya seperti kelihatan itu, padahal cepat sekali jalannya itu. Ya, mungkin berapa ribu kilo per detik mungkin ya, ya seperti itu, saking jauhnya. Ya, itu menurut tafsir matahari itu ada di langit yang keempat. Ya. Bintang-bintang yang kelihatan kecil itu ternyata lebih besar daripada bumi dan terdiri dari miliaran bintang, walaupun ini saking jauhnya apa bintang-bintang itu. Itu semua yang menciptakan Allah, digerakkan oleh Allah, dan semua tunduk kepada Allah. Itu ya, sehingga tidak pernah antara matahari bulan itu tabrakan. Jadi itu jalurnya berbeda ya. Makanya hitungan tahun itu apa tidak sama antara tahun apa Syamsiah yang jadi tahun Masehi itu apa? Itu dihitung dari tahun hitungan perjalanan matahari ya. Jadi tahun Masehi itu. Terus apa kalau tahun Hijriah hitungannya dari bulan ya. Setiap bulan mesti apa? Nanti kalau tahun Masehi ya apa kadang-kadang lebih 30 hari karena, tapi kalau tahun Hijriah bulannya sama 12 bulan sama, tapi apa ya tidak sama. Kalau bulan tahun Hijriah ya antara 30 29, tidak pernah lebih, sehingga setiap tahun lebih cepat tahun Hijriah. Jadi kalau orang itu misalnya apa umur ya 60 tahun apa Masehi atau 62 tahun, itu hukumnya seperti 63 kalau tahun apa tahun Hijriah ya. Kalau apa mungkin 96 tahun itu kalau tahun Hijriah bisa 100 tahun apa. Jadi tidak sama hari perjalanan apa antara hitungan perjalanan matahari dan bulan. Ini ada Allah yang menundukkan matahari, tunduk pada Allah. Kalau waktu keluar pasti keluar.
Tebram, ya, tepat waktu. Bulan juga begitu. Sampai nanti pada saatnya sudah sangat dekat hari kiamat, ya, sudah manusia ini sudah tidak ada yang ingat Allah, sudah maksiat di mana-mana. Pada saat itu matahari dilarang keluar, sudah jangan keluar. Itu tanda besarnya hari kiamat. Salah satunya di antara itu dia tidak keluar matahari pada waktunya sampai ya malam terus, kira-kira 3 malam ya. Setelah itu ya terus ada padang, manusia gembira keluar, ternyata matahari bukan terbit dari timur tapi terbit dari barat. Nah itu apa? Kalau sudah begitu pintu tobat ditutup ya secara total. Siapapun walaupun nangis istighfar 1 juta kali tobat ya tidak ada artinya, sudah apa? Ditutup pintu tobat ya bagi seluruh umat manusia. Kalau masing-masing orang ditutup pintu tobat ketika nazah ya, ketika nyawa sudah di tenggorokan, tobat tidak akan diterima, sudah ditutup. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima tobat hamba selama nyawa belum sampai ke tenggorokan ya. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah menundukkan untuk kalian malam dan siang. Jadi malam itu makhluk gitu, ciptaan Allah, siang juga ciptaan Allah, tapi tunduk, semua tunduk. Jadi malam dibuat sunyi, gelap sunyi ya, untuk bisa istirahat tenang-tenang. Supaya apapun orang dengan malam, apalagi orang mukmin tidur baca doa, itu supaya apapun pagi seperti ya kembali ya, hilang payahnya. Itu kalau orang mukmin. Apalagi Nabi ngasih nasihat di antara doa mau tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Itu apa? Ya, dulu ya, putri beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, karena beliau ini apa? Ya, diajari Nabi hidup sederhana. Jadi kerja sendiri, cuci-cuci, masak, ambil air itu dari jauh sampai tangannya lecet, numbuk gantung sendiri. Akhirnya suaminya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu tidak sampai hati gitu, kasihan ya melihat istrinya itu tidak punya pembantu. Nah, akhirnya disarankan barangkali ada budak suruh bantu datang kepada Nabi. Nabi tidak ngajari ya manja anak ya, biar. Kata Nabi, apa kamu mau saya kasih yang lebih baik daripada pembantu ya? Oh ya, mau ya. Akhirnya diajari itu, kamu kalau mau tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. Itu lebih baik dari pembantu. Ya apa? Kamu keseloy opo tandang gawe siang, baca itu. Pak, bangun tidur seperti belum pernah kerja. Itu pahalanya kamu ambil semua gitu apa? Ibadah itu bukan hanya sholat puasa. Orang kerja itu apa? Ya, orang perempuan masak, cuci pakaian, itu ibadah itu, asalkan ikhlas. Ikhlas itu dilakukan dengan senang hati, bukan gerundel, bukan paksa, ibadah. Tapi kalau orang itu punya pembantu ditangani ya tidak dapat pahalanya itu ya, orang-orang solihin kadang-kadang tidak mau. Selain itu kadang-kadang gak cocok tuas gergeten tok ya, gak ngerti penajisan, gak ngerti apa kadang-kadang ya, itu. Maka kata Nabi, apa kamu mau tak kasih yang lebih baik daripada pembantu, yaitu kamu baca doa ini, pahalanya kamu ambil semua, terus ya kamu tidak beban, tidak mengeluarkan biaya, terus tidak cocok sama pembantu ya, tenang. Ini Allah yang buat malam itu demikian ya. Ya, selain malam untuk istirahat, tenang, sekaligus malam untuk pasar akhirat ya. Kesempatan orang mendekatkan diri kepada Allah munajat pas malam hari itu, waktu yang paling tepat. Maka orang mukmin pasti menjadikan ada di antara waktu malam itu waktu untuk munajat kepada Allah. Ya, ada bangun minimal sebelum subuh
ya, itu apa yang sangat dianjurkan bagi orang yang mengaku mukmin, ya. Terus Allah di samping menundukkan waktu malam untuk manusia wan nahar, dan siang, untuk siang dibuat padang untuk kerja. Ya ini ya, walaupun kadang-kadang orang zaman akhir ya, kadang-kadang tidak ada malam, tidak ada siang, semua cari dunia. Malam kadang-kadang semalam ya. Ya ini kadang-kadang ya, nanti ya pasarnya mulai ramai jam 10, ada yang sampai ini, ada yang nanti jam 1 malam, ada subuh, ada begitu apa, sehari semalam itu manusia apa yang dipikir urusan dunia, padahal mestinya apa, malam itu untuk istirahat dan untuk apa, mencari keuntungan akhirat, ya. Cukup Allah menjadikan siang itu sudah apa, untuk dibuat mencari nafkah, mestinya apa. Sudah. Terus katanya wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia yaitu Allah memberikan kepada kalian setiap apa saja yang kalian minta. Jadi minta, sebenarnya Allah pasti ngasih. Allah dengar, jangankan dekat suara lesan, suara hati itu loh Allah tahu saya minta. Hanya saja karena Allah itu apa, maha bijaksana, karena Allah itu maha mengetahui yang terbaik, tetap dikasih, tapi Allah pilihkan yang terbaik gitu loh. Setiap permintaan itu janji Allah. Ya Allah, apa, ud'uni astajib lakum, doalah pasti aku kabulkan. Itu janji Allah. Tidak mungkin orang doa minta tidak dikabul. Hanya saja ya, kadang-kadang Allah pilihkan waktu yang lebih tepat. Iya, saya tahu kamu butuh, tak terima. Cuma jika saiki gak api aku perlu, ya, gak api tak kena saiki aku iso. Cuma tak simpen sih, engkau ae durung wayahe. Itu berarti dikasih, cuma dipilihkan. Atau iya tak terima aku roh doamu, tapi gak api lek iki tak ijoli iki wis. Tak ganti ini. Begitu apa? Pasti dikasih, tidak mungkin disia-siakan itu, asalkan ya. Makanya kata Nabi, orang ngangkat tangan doa tidak mungkin kembali dengan tangan hampa, tidak mungkin, walaupun tidak kelihatan pasti ada, cuma tidak kelihatan diwujudkan apa. Mungkin persis seperti yang kita inginkan, atau mungkin diganti yang lebih maslahat, atau mungkin disimpan, dipilihkan waktu yang tepat. Itu maknanya wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ngitung tok itu loh, tidak akan mampu. Jangankan mulai kita lahir, mulai kita bangun tidur sampai sekarang, tidak akan mampu. Ya. Jadi apa? Ya, itu kalau orang mukmin pasti merasa selalu dihujani nikmat setiap detik. Jadi kita bisa bernafas, kita bisa mengedipkan mata, kita apa, jantung kita bisa normal ya, ginjal kita diperiksa, kita organ tubuh kita dirumat oleh Allah. Cukup ya apa? Itu semua nikmat apa? Ya, tidak bisa dihitung itu. Ya, kata Nabi dalam sebuah hadis, man asbaha mu'afan fi jasadih wa aminan fi sirbih wa indahu qutu yaumih maka annama hizat lahu dunya bihadzafira. Siapa yang bangun tidur sehat badannya, sehat, terus aman, tidak kena bala ini, tidak kena bala ini. Wa indahu qutu yaumih, dan ada yang dimakan untuk hari itu, ada makanan pokok. Maka annama hizat lahu dunya bihadzafira. Orang ini kata Nabi seolah-olah dapat dunia seisinya. Harus merasa alhamdulillah, mesti gak leren-leren. Alhamdulillah mestinya. Nah, misalnya andaikan dikasih sehat toh apa? Terus dikasih ada yang dimakan hari itu, terus tidak dikenai bala, itu seolah-olah dapat nikmat dunia seisinya. Mestinya wong syukur toh. Tapi umumnya menungso ya, nikmat itu seolah-olah berupa harta. Lek gak nyekel duit akeh, koyok-koyok gak oleh nikmat, ngersulo ae, kadang-kadang tangi turu gak syukur kan, malah ya opong kok ya, sing tak pangan, kadang-kadang apa seperti itu ya.
Sudah, makanya kata Allah, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia umumnya itu pasti sangat zalim. Zalim pada dirinya, apa? Ya, sering melanggar gitu lah. Mestinya lesan dibuat ya zikir bersyukur, kadang-kadang hanya dibuat sambat, ngomong yang tidak baik. Itu apa? Zalim namanya. Mata mestinya melihat kebaikan tapi dibuat melihat yang tidak ada gunanya, kadang-kadang melihat maksiat, itu zalim. Telinga mestinya mendengarkan nasihat Allah, kadang-kadang tidak mendengarkan nasihat Allah, malah mendengarkan yang tidak baik. Begitu kaki, begitu nikmat yang lain, itu dikatakan zalim. Karena semua ini bukan milik kita, bukan milik kita, milik Allah. Ya, kalau kita pakai tidak sesuai dengan keinginan Allah, dikatakan zalim, gitu apa? Ya. Kalau Allah tidak ada istilah zalim, semua milik Allah. Dibuat apa terserah Allah, milik Allah. Yang dikatakan zalim manusia karena bukan miliknya, ya. Sehat bukan milik kita, Allah harus dipakai yang baik. Mata juga begitu, titipan Allah. Lesan, tangan, kaki semua milik Allah, termasuk harta, ya. Jabatan, kedudukan, kekuatan, semua itu milik Allah. Supaya tidak zalim, digunakan untuk hal-hal yang minimal yang tidak dilarang oleh Allah. Minimal yang baik itu apa? Supaya tidak dikatakan zalim. Tapi kalau digunakan yang tidak baik, itu dikatakan zalim. Di samping manusia itu umumnya zalim, kata Allah, kafar. Kafar itu sangat ingkar terhadap nikmat Allah, ya. Jadi tidak ingat, seolah-olah Allah tidak kasih nikmat, sambat padahal apa? Tidak bisa ngitung, tidak bisa. Orang mestinya merasa seperti dihujani nikmat, mestinya. Cuma umumnya seperti tidak pernah dapat nikmat, hanya gara-gara ada kejadian yang kurang menyenangkan, satu apa? Tertutup nikmat-nikmat Allah, itu namanya kafar, ya. Sangat mengkufuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua ya, termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sehingga nikmat apapun yang diberikan pada kita selalu dijaga oleh Allah dan selalu ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain, ya, nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat di dunia sampai nikmat akhirat yang kekal abadi bersama keluarga dan anak-anak turun kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة.